Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Cipta Rizkia. Saya di sini akan menjelaskan proposal penelitian tindakan kelas saya yang berjudul meningkatkan motivasi peserta didik melalui pemberian reward pada mata pelajaran ekonomi di kelas 11 IPS di SMA Negeri 10 Palembang tahun pelajaran 2020-2021. Baik, saya di sini akan memaparkan terlebih dahulu apa-apa yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua, tinjauan pustaka. Baik, di sini yang pertama yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Identifikasi masalahnya, kurangnya motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi karena pembelajaran yang kurang menarik. Masih terdapat siswa yang pasif yang menjalankan proses pembelajaran, dan siswa pembatasan masalah. Dengan melihat kondisi dan permasalahan yang kompleks, maka perlu dilakukan pembatasan masalah agar penelitian lebih fokus pada permasalahan yang terjadi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya motivasi belajar siswa, sehingga penelitian ini difokuskan pada implementasi dengan cara memberikan reward untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di kelas 11 IPS SMA Negeri 10 Palembang. Rumusan masalah. Bagaimana upaya meningkatkan motivasi belajar melalui pemberian reward pada mata pelajaran ekonomi? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya dalam meningkatkan motivasi belajar siswa melalui pemberian reward pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri. Manfaat penelitian ini. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan pemberian reward dalam pembelajaran ekonomi pada siswa kelas 11 IPS di SMA Negeri 10 Palembang. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar diri siswa. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan profesionalisme guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan efektif dan kreatif dengan memberikan reward dalam pembelajaran sebagai variasi mengajar. Selain itu, manfaat penelitian ini juga sebagai bahan masukan untuk guru dalam meningkatkan mutu pendidikan di kelas. Dan bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tolak ukur pengambilan kebijakan dalam rangka perbaikan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru, sehingga tujuan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat dicapai secara optimal. Yang kedua, tinjauan pustaka. Jadi di dalam tinjauan pustaka ini ada motivasi belajar, pemberian reward, kerangka berpikir, serta hipotesis penelitiannya. Jadi saya akan membahas motivasi dulu. Istilah motivasi ini dapat diartikan sebagai suatu daya penggerak yang mampu mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, motivasi ini merupakan salah satu potensi yang ada di dalam diri seseorang. Nah, sedangkan motivasi dalam belajar adalah faktor yang penting karena hal tersebut merupakan keadaan yang mendorong siswa untuk melakukan belajar. Persoalan mengenai motivasi dalam belajar adalah bagaimana cara mengatur agar motivasi dapat meningkat. Demikian pula dalam kegiatan belajar mengajar, seorang anak didik berhasil dalam pembelajaran jika mempunyai motivasi untuk belajar. Nah, motivasi ini pada hakikatnya merupakan pemberian suatu intensitas yang bisa menarik keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu.
Motivasi ini tidak terlepas dari berbagai kebutuhan dan dorongan yang ada dalam diri seseorang yang menjadi penggerak, energi, dan pengaruh segenap tindak tanduk manusia. Belajar. Dalam proses pembelajaran, berhasil tidaknya pencapaian tujuan banyak dipengaruhi oleh bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa. Oleh sebab itu, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling utama. Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya, perubahan yang terjadi dalam diri seseorang banyak sekali, baik sifat maupun jenisnya, karena tentu tidak setiap perubahan dalam diri seseorang itu dikatakan perubahan dalam arti belajar. Reward ini merupakan semacam penghargaan yang diberikan kepada siswa sebagai simbol keberhasilan dari apa yang telah diusahakannya. Sebab yang namanya manusiawi, semua orang tentu membutuhkan reward. Dalam hal ini, jangankan anak kerangka berpikir, pemberian reward memiliki peranan yang penting dalam proses pembelajaran. Kegiatan ini bisa dijadikan sebuah strategi yang digunakan oleh guru untuk membangkitkan motivasi serta meningkatkan hasil belajar siswa yang berasal dari luar siswa. Hal ini dikarenakan terdapat kebutuhan yang dimiliki oleh siswa yang mampu dipengaruhi oleh pemberian reward, yaitu kebutuhan penghargaan. Sedangkan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu dengan menerapkan metode pemberian reward atau hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 11 IPS 1 di SMA Negeri 10 Palembang pada mata pelajaran ekonomi. Hasil observasi ini menunjukkan aktivitas siswa dan guru mengalami peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2. Pada siklus 1, aktivitas siswa berkategori cukup baik dan aktivitas guru baik. Sedangkan pada siklus kedua, aktivitas siswa dan guru berkategori sangat baik. Yang ketiga, metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian ini, ada jenis penelitian, model penelitian, setting penelitian, prosedur, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan indikator keberhasilan. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas ini merupakan pendekatan yang berguna untuk meningkatkan pendidikan dengan melakukan perubahan ke arah perbaikan terhadap hasil pendidikan dan pembelajaran. Setting penelitian. Subjek penelitian ini adalah peserta didik di kelas 11 IPS 1 di SMA Negeri 10 Palembang. Sedangkan objek penelitian ini adalah motivasi belajar. Nah, penelitian ini dilaksanakan di kelas 11 IPS 1 di SMA Negeri 10 Palembang pada saat pembelajaran ekonomi. Model penelitian. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas atau classroom action research, yaitu sebuah kegiatan penelitian yang dilakukan di dalam kelas dengan menunjuk pada suatu kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan cara atau aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu suatu hal yang menarik minat dan penting bagi peneliti. Prosedur penelitian. Penelitian tindakan kelas minimal atau paling sedikit dilakukan dalam 2 siklus. Tujuan melakukan minimal 2 siklus ini agar dapat melihat perubahan ke arah peningkatan kualitas dan hasil suatu kegiatan berdasarkan terjadinya perubahan dari siklus pertama ke siklus kedua. Pada penelitian ini, di setiap siklus terdiri dari yang pertama itu perencanaan, yang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh pemberian reward terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 IPS di SMA Negeri 10 Palembang ini yaitu teknik tes dan pedoman observasi.
instrumen penelitian. Yang pertama kan memakai tes hasil belajar. Tes hasil belajar ekonomi ini digunakan untuk menganalisis hasil belajar siswa melalui tes tertulis. Dan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengevaluasi hasil belajar ekonomi siswa ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan evaluasi dalam bentuk soal pilihan ganda sebanyak 30 soal pada kelas yang akan diberikan perlakuan. Yang kedua, menghitung jumlah skor jawaban yang benar dari keseluruhan item soal yang diujikan. Setelah item soal yang dijawab benar diberi skor 1, sedangkan yang salah atau tidak menjawab maka diberi skor 0. Yang kedua, pedoman observasi. Nah, pedoman observasi ini merupakan pedoman yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran dengan pemberian reward terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 IPS di SMA Negeri 10. Nah, langkah-langkahnya itu, lembar observasi aktivitas ini diisi oleh observer pada setiap pertemuan. Nah, lembar observasi ini pelaksanaannya pembelajaran dengan menggunakan pemberian reward didasarkan pada tahap-tahap yang ada pada rencana pembelajaran atau RPP. Yang kedua itu LKS atau lembar kerja siswa, dan lembar evaluasi dengan lembar observasi yang terlebih dahulu telah divalidasi oleh tim validator dalam pembelajaran ekonomi dengan menggunakan pemberian reward. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan kuantitatif. Menurut Daryanto, tahun 2011, teknik analisis data kuantitatif yaitu menganalisis data menggunakan statistik sederhana seperti menghitung rata-rata, simpangan baku, peningkatan skor, atau presentasi. Sedangkan data kualitatif merupakan teknik yang dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian, klasifikasi data, dan penarikan kesimpulan. Nah, teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengelolaan teknik analisis statistik deskriptif, dan teknik analisis statistik inferensial yang bertujuan untuk mengkaji variabel penelitian. Dan indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan ini merupakan tolak ukur tingkat ketercapaian dari tindakan yang diberikan. Indikator keberhasilan dari penelitian ini adalah apabila terjadi peningkatan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di kelas 11 IPS SMA Negeri 10 Palembang tahun pelajaran 2020-2021. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam memaparkan hasil proposal penelitian tindakan kelas saya. Dan apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.